Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Redianto, saya berasal dari kelas HI 2A, Angkatan 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori hubungan internasional. Apa sih hubungan internasional? Hubungan internasional mencakup lebih dari hanya hubungan antar negara. Selain antar negara, HI juga mencakup berbagai pihak seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok teroris yang mempengaruhi politik global. HI juga melihat faktor internal negara, seperti lembaga, birokrasi, dan cara para pemimpin berbicara. Dalam era globalisasi saat ini, lebih banyak hubungan lintas batas di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah definisi teori. Teori adalah suatu konsep yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dalam HI. Teori memberikan kerangka untuk menganalisa interaksi antar negara dan aktor lainnya. Teori juga bertujuan untuk menjelaskan kenapa suatu peristiwa dapat terjadi. Nah, melalui teori ini kita dapat mengetahui pola-pola yang ada dalam HI. Teori juga bertujuan untuk memprediksi peristiwa yang kemungkinan terjadi di masa depan. Hal ini membantu peneliti untuk memperkirakan apa tindakan yang akan diambil oleh suatu negara atau aktor internasional. Ada apa saja teori di HI? Teori di HI ada 3. Yang pertama adalah epistemologi, yang kedua adalah metodologi, yang ketiga adalah ontologi. Yang pertama adalah epistemologi, adalah ilmu tentang bagaimana kita bisa tahu kebenaran dari sesuatu. Sebagai contoh, empirisme. Empirisme adalah teori yang berpendapat satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran adalah dengan melihatnya langsung. Selain itu, selain empirisme, epistemologi ada juga konstruktivisme, teori kritis, postmodernis, dan pendekatan feminis. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi adalah cara penelitian dan analisis penyelidikan hubungan internasional atau HI. Metodologi bisa melibatkan kuantitatif atau menggunakan statistik, atau kualitatif menggunakan data deskriptif atau observasi untuk menguji secara empiris hipotesis yang dihasilkan. Yang ketiga adalah ontologi. Ontologi adalah bagaimana cara kita melihat dunia ini, bagaimana cara kita memahaminya. Terdapat 2 struktur tentang ontologi, yaitu struktur material yang meliputi sumber daya fisik seperti senjata dan ekonomi, dan struktur ideasional. Struktur ini terdiri dari ide, keyakinan, dan norma. Teori pada HI berguna untuk menjelaskan atau memahami fenomena dalam HI. Salah satu fungsinya adalah sebagai struktur pemahaman. Teori dapat memberikan struktur yang membantu untuk memahami suatu fenomena. Yang kedua, penjelasan dan prediksi. Teori tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan, tetapi juga untuk memprediksi apa yang bisa terjadi di masa depan. Yang ketiga adalah evolusi disiplin. Sejalan dengan perkembangan zaman, isu-isu dalam HI semakin beragam. Teori juga terus berevolusi. Sekarang adalah tingkatan-tingkatan analisis pada HI. Ada beberapa tingkatan analisis pada HI. Untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena hubungan internasional, 3 tingkatan utama digunakan. Yang pertama adalah tingkatan individu, tingkatan negara, dan tingkatan internasional. Yang pertama adalah tingkatan individu. Peran individu dalam politik internasional menjadi fokus utama pada tingkatan ini. Contohnya seperti presiden dan pengambil keputusan, serta bagaimana kepribadian, pilihan, dan perilaku individu yang memengaruhi hubungan internasional dan kebijakan luar negeri biasanya diperiksa. Yang kedua adalah tingkat negara. Pada tingkat analisis ini, fitur internal negara seperti sistem politik, ekonomi,
budaya, dan ideologi yang dianut menjadi fokus utama, karena hal tersebut dapat memengaruhi perilaku negara di arena internasional. Hal tersebut dianggap penting. Yang ketiga adalah tingkat internasional. Tingkat analisis ini berfokus pada struktur keseluruhan dan dinamika sistem internasional. Ini mencakup alokasi kekuasaan di antara negara-negara, aliansi, standar internasional, dan institusi global. Tingkat analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana interaksi antar negara memengaruhi pola perilaku dan hasil dalam hubungan internasional. Teoritis dalam AI ada beberapa yang utama, yaitu realisme, liberalisme, masyarakat internasional, dan ekonomi politik internasional. Empat ini adalah teoritis utama dalam hubungan internasional. Selain itu, metode alternatif seperti pendekatan pasca positivis dan konstruktivisme sosial semakin populer. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.